Oke, say, jadi ceritanya kayaknya ini bukan market gue, tapi aku lagi sama Miss masa kini, say. Check it out. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan senang sekali hari ini aku sedang dihadirkan bersama dengan ownernya Jenny Warsumia dari Jakarta. Udah enggak ya basi ya? Sudah basi banget, udah basi banget. Jadi ceritanya kalau kalian sudah nonton kolepan aku sama Mami Ichi di Cipotamburan si wanita ular itu, jadi harusnya tuh gue sama Jen harusnya bertiga. Tapi karena perempuan ini suka tidur. Waktu itu lu yang tidur? Enggak, Mami Ichi? enggak, lo yang tidur benchnya. Semuanya suka tidur, oke. Oke, jadi intinya hari ini puji Tuhan, alhamdulillah karena koronces akhirnya kita bisa menggapai Tante Jen ya. Kenapa Tante Jen? Karena dia sudah menikah ya. Jadi Jen sudah dapat suami. Sumia dapat suami. Sumia dapat suami, itu hashtag nikahan dia. Jadi kalau teman-teman juga udah nonton videonya dia pada saat nikahan dia, kenapa gue nangis banget juga karena gue terharu banget. Anyway, by the way, hari ini kita akan ngomongin tentang masa lalu kita dan juga masa sekarang dan masa depan Anda wanita. Oke. Jadi kita ngomongin masa lalu ketika Anda masih lelaki. Iya, terus Sebenarnya ini tapi kan semua udah tahu kan. Jadi sebenarnya awalnya bukan lu dong. bukan Gue gue. udah tahu ya kan. Bukan. Jadi pokoknya waktu itu gue dikasih tahu, oh nih roommate-nya bakalan 10 tahun. Terus gue belum kenal orangnya juga sih, itu ngeliat orangnya kan. Kayaknya agak sedikit intimidating gitu. Dan kebetulan pas pada saat baru nyampe ke sana itu, kayaknya pada nggak terlalu friendly lah. Nggak capek juga ya. Terus udah agak stres, terus tiba-tiba ada gosip-gosip kan, oh Miss Gorontalo yang awalnya ternyata Namidul. Akhirnya balik ke kamar, terus tiba-tiba ada wanita berbaju dress merah, terus roknya tuh membang, roknya kayak cherry bell gitu. Iya, betul. Bener kan? Terus dia Itu baju jualan sebenarnya saya. Kan gue jualan baju waktu itu kan. Iya, Itu baju jualan gue saya. Kan gue pakai dress gitu sebenarnya. Terus habis itu udah diranjang, terus langsung gitu kayak lu tahu nggak Nek, kayak lu langsung kayak ngerocos curhat gitu loh. Terus gue langsung plong banget, soalnya maksudnya gue di sana kan juga bukan like it's not my lifelong dream atau apa untuk jadi to be in pageant kan. Mohon gue arsitek, kayak foto aja tuh, I mean you know me, I shit on pictures and video kan. Jadi gue tuh kayak ya udahlah, terus nyampe sana terus langsung gitu gue plong banget sih, maksudnya kayak langsung I feel like oh finally there's someone else yang I know, ternyata roommate gue tuh nggak ambitious to be like the winner of this pageant. No, we're not ambitious at all, I think. Lu kan datang sana juga cuma buat kayak memeriahkan suasana gitu. Iya kan? Enggak, karena kan emang gue, ngerti gak sih kalau lagi broken heart, terus kayak lu butuh lebih banyak teman, atau orang baru, suasana baru, tapi yang lebih positif gitu loh, dan kebetulan gue ditawarin, gue pikir ya why not, even though in the beginning gue sempat hampir gak jadi, karena memang awalnya gue berkasih Manado. Terus gue bilang, gue bukan dari Manado gitu, gue gak bisa, gue main di kayak Jakarta sama temen gue ya kan. Besokannya gue mau terbang ke Sydney dari pas hari karantina itu, karena gue pikir kan gue gak jadi miss kan. Ya udah deh, terus on that day tiba-tiba ditelepon siang sama Mami Ichi, terus dia bilang kayak, Tisha kamu bisa gak Min? Terus gue kayak, gue bisa, tapi udah pokoknya gue datang aja pokok. Intinya kayak gue ada surat segala macam kan. Gue gak tanda tangan, gue gimana soal kontraknya segala macam. Terus ya mereka bilang, udah gak apa-apa, pokoknya datang dulu. Udah gue datang, tiba-tiba gue turun kali sih. Jadi lu tuh datang tanpa lu tahu? Tanpa gue tahu, gue pikir kayak gue udah dapet tiket Jakarta dan pada saat itu macet banget. Itu tuh 4 jam dari Sunter ke Beleza situ, 4 jam saya mobil sendiri. Aduh, petes kan gue. Lu mobil sendiri? Mobil sendiri gue inget banget. Udah makanya gue datangnya telat kan. Iya. Ya lu malam baru nyampe, jadi pas kayak kita udah satu harian nggak tahu ngapain lupa.
Maksudnya kayak, oh balik ke kamar, gitu. Lu dari kamar pokoknya. Iya, terus gue bilang, Rani gue gimana dong, kan gue bukan dari Gorontalo, gimana? Oh nggak apa-apa Pet, memang kita itu lo merepresent negara Indonesia dan salah satu daerahnya kotanya adalah Gorontalo. Yang bilang siapa? Ya mereka itu semuanya, gue kayak, oh are you sure, really okay gitu kan. Gue kan very blank ya, gue blank banget kan soal begituan kan. Gue kayak, oh yaudah, gue udah 4 jam udah nyampe di situ, yang menurut Ngana ya udah lah ya udah ikutan segala macam, puji Tuhan mendapatkan wanita ini. Karena kita berdua sama-sama lumayan agak cute ya. Tapi bukan kita, gimana kakak Bran? Coba ada boleh kakak Bran di sini coba cerita ini sesi perpajanan masa-masa lalu itu. Dia kebetulan chaperon kita sumpah. Chaperone saya, chaperone. Chaperon awak tapi ya. Girls, look how you sit. Oke. Sit like this ya. Oke, sit. Oke. Dada tolong. Yang ini. My name is Pip. I came from Malang and I represent East Java. My name is Patricia Gunawan yang selalu berada di Gunawan. I'm from Gorontalo. My name is Jennifer Sumia and I represent DKI Jakarta. And we are here to talk about Nani Ichi si wanita. Sorry Nani Ichi. Ada mami ya, Sorry bercanda mami. Oh, I love you. Okay, so talking about Nggak apa-apa dong. Ini kan dulu ini kan tapi dulu dulu kejadian dia adalah this is how we know each other ya sih. Dulu itu apa namanya? Mereka berdua ini adalah mereka roommate dan mereka itu yang aku ingat kalau karantina nggak mandi say. Mereka jarang mandi say. What is your impression as our chaperon gitu kan, kebetulan kan lo yang jagainnya kita berdua tuh siapa lagi ya? Patricia ini yang aku juga pernah bilang di vlog sebelumnya, dia itu masuk udah kayaknya dia ini deh yang kita cari gitu kan. Aku yang jadi juaranya. Nah, coba kasih impression say. Terus masuk saya udah begini saya udah. Atau lagi diem ya say. Udah begini saya. Masuk kamar saya. Aduh, tahu nggak sih Jo? Jennifer. Dia kalem, bawaannya kalem. Kita kan baca profil sekali. 5 besar. Terus Bang Isi bilang, dia bisa main piano saya. Best talent saya. Tapi pas karantina mereka berdua ini salah satu roommate yang cocok, karena itu yang bilang tadi cocok nggak mandi. Tapi mereka tidak sebau. Nggak itu saya. Nggak panikis saya. Nggak bombay lah saya. Tapi ya gitu, sejak karantina, setelah karantina pun kita tetap menjalin silaturahmi sampai sekarang say. Iya. Karena dia ya udah deh, nggak apa-apa tapi ntar abis itu gue ada perlu itu lagi sih, gue perlu mengeluarkan emosi. Kenapa? Iya, soalnya lu ingat kan foto-foto gue di Miss Indonesia? Iya. Lu ingat makeup gue kan? Gue inget karena makeup gue sampai nanti orang-orang tuh sampai pikir gue tuh kayaknya plastik gitu. iya bencong Ana. Iya kan? Kan gue yang bencongnya ya. Makanya gue bingung kenapa gue yang bencong, gue yang gituin. Iya kan ya nggak sih. Terus kan kita memang nggak boleh komplain, harus kayak elegan, terus kayak terima di Terima. apa adanya ya betul. Sekarang mau gue komplain nih, wanita ular sama ini kan chevronnya, mereka kan boleh komplain. Kenapa dia? Kenapa? Saya jawab ya. Kenapa? Jadi waktu itu karena kita sudah terima kontrak, jadi kita nggak bisa say anything. Kita kayak oke gitu. Jadi walaupun sebenarnya tidak Sasakan rambut ya Allah say.
Udah macam gue arisan tahun 70-an, say. Oh, say. Jadi kalian itu sebenarnya di Makassar. Yaudah, the next time kita akan ngobrol, semoga aja kita bisa ngobrol barengan sama Mami Ici sebentar lagi ya. Ya kan, karena dia lebih tahu kayak kondisi dan situasi kita ngapain aja pada saat karantina, karena dia udah Hei, Cijen! Iya. Sorry dia nggak nama. Jakarta, baru tahu loh gitu. Kita seakan Ya, enggak panggil nama. enggak. Kamu ingat panggil nama? Ini ya, saya gue kasih tau soal perpejenan ya, saya. Pada saat itu, kita tuh harus ngomongnya apa? Saya, kayak Anda, Iya, kamu aku nggak boleh. aku, kamu nggak boleh saya. Kalau misalnya kita ngomong ada aku, Iya. kurang tahu. Iya. Gitu, coba ngomong saya. Saya. Ini kayak Jakarta. Saya. Awalnya kita masuk gua. Itu Itu nggak boleh ya kan? Gua dong, gua lu. Iya, iya. Biasa ngomong. Kayak sama temen-temen lu kan biasa kalau Jakarta. Iya. Gua lo gitu kan. Terus udah gue pikir ya udah deh gue kamu. DKI. Saya. Tapi tenang saja, saya. Abis selesai, Mami, Eike, saya, Eike, saya. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa lagi, say. When you done your quarantine, back to normal, say. Ya kan? Tapi satu lagi nih ya, gue pengen challenge si wanita ular itu. Coba. Apa Mami sih berani? Wanita ular itu. Emang kurang ajar wanita ular itu. Padahal tuh kayak gue ingat waktu itu si Mami Ici tuh dia habis gue udah makeup tuh dia udah ngeliat. Terus gue tuh yakin banget tuh udah ada pause berapa detik gitu loh, kayaknya dia kayak oh, jelek banget, tapi dia nggak berani ngomong. Iya. Ah ya udah, say. Daripada mereka berantem sesama konstitusi, udah deh mendingan kitanya aja. Kitanya aja yang terima. Kita harus Jadi menerima, pokoknya kita tuh nggak boleh komplain gitu ceritanya. Karena bagi mereka sudah memberikan yang terbaik. Ya udah, kita mau gimana? Mereka sudah memberikan yang terbaik, jadi dia begitu, ya mau gimana nih? Rambut tuh dangdut banget loh. Bukan lagi, say. Ya udahlah, itu kan pada zamannya. Iya. Kita sudah melewati itu, nggak apa-apa, say. Tapi Iya. kita juga tidak, ya kan, karena juga tidak di. Memang enggak sih, ya sih. Ya kan? Oke, jadi selesai dari perpejenan itu, akhirnya Ibu Sumia yang sudah ada gelar Master of Architect dari Melbourne University, yes, dan juga dia akhirnya pindah ke Bali, Yes, karena kebetulan ada cowoknya dari Bali. Cowoknya dari Bali. Oke. Dan kebetulan ini juga gara-gara pageant. Gara-gara pageant ini pageant ini memberikan berkah seorang teman, dan teman ini memberikan kakaknya kepada dirinya. Jadi menjadikan sesajen. Ceritakan gimana ceritanya sesajen itu bisa menjadikan Anda seperti sekarang. Ya. Story short, pokoknya ketemu waktu itu dulu nggak begini. Terus saya juga tidak seperti sekarang. Jadi kita berdua tuh kenal, dua-duanya sama-sama kayak langsing slingset, muka lucu, muda gitu Ya kan. kan? Terus Sih kalau dulu lebih cantik dari dulu ya malahan. Lebih fresh soalnya. Ya kan? nggak hamidun ya bukan? Enggak. Karena dia restuin saya. Terus jadinya ketemu pas latihan, karena kan pas latihan pageant itu kan top 3 kan, Iya. top 5 itu ya harus Iya. latihan bareng. Mereka top 3, gua nggak ada top. Gua top lady say. Topita saya. Ember. Terus akhirnya ketemulah si kakaknya Ines Putri, which was the winner of the pageant. Iya, dan dia juga represent Miss World. Ya, Kan? dia kan dari Bali. Iya. Terus ketemu, awalnya sih kayaknya tipe gue nih. Terus akhirnya lama-lama disosok terus Di sosok terus jadi. Oh, akhirnya udah jadi setelah akhirnya menikah ya. Congrats, ini makanya gak pernah nangis kalau dengar ceritanya. Tapi anyway, akhirnya lo pada udah menikah. Nah, sambil proses lo pacaran, lo berdua, lo sama Danian itu kan
partner juga. Tapi jelasin tolong agak sembung dikit, kami harus agak sembung dikit. Ada apa aja Say? Jadi kebetulan si Doi itu kan bergerak di bidang kuliner. Jadi so he cooks and he manages the human resources. Terus gua kan ceritanya kan master architecture nih, biar nggak rugi kan lu jauh-jauh ke Australia. Terus akhirnya kebalik ya udah, jadi kayak I design a place, interior design, architecture, bikin menu, marketing. Jadi gua yang I do that part and then he does the rest of the part. So far we have restaurant, terus kita ada di Rusi, terus terakhir karena mau nikah tapi nggak mau rugi ya. Iya ya biasa, kita bisa lihat dari mata dia ya. Biasa. Iya. Daripada uangnya gue kasih ke orang lain ya. Iya, bayar venue gitu kan. Jadi gue ya udah gue invest aja deh. Secara kan gue juga makanan nih. Kan gue selain venue udah makanan lagi. Emang mau coba. Ya akhirnya gue ya udahlah semuanya gue ambil sendiri biar gue save uangnya gue invest. Iya. Jadi lo beli tanah, lo bikin itu sendiri, lo desain sendiri, tapi pakai tukang kan, so nggak los doang kan? Gue yang ngelas, jangan. Wah, luar biasa, luar biasa. Akhirnya jadilah rumah gemuk. Jadi yang gue postingan itu tuh semua orang lagi pada, iya ampun rumah gemuk bagus banget sih, gitu kan. Tapi anyway, kenapa namanya rumah gemuk? Kenapa semua berkaitan dengan fat dan gemuk? Why? Kenapa? So basically yang pertama fat child itu karena Damien yang pertama banget fat child tuh dia juga sama adiknya dan lo tuh adiknya kan Kevin dia lagi kayak gendut kan. Jadi akhirnya they decided to go with fat child. Terus it works. Jadi kita sekarang jadi fat group lah intinya. Terus pas mau bangun ini, jadi kita tuh dua-dua yang seperti tadi saya bilang kita terus. Sekarang selalu setelah pacaran saya naik 10 kilo dia naik 20 kilo. Suburnya susunya pas. Susunya pas. Tapi gua kan nggak ada susu dia nih. Iya. Ngerti. Pompanya pas kayaknya. Ibu itu. Tapi muncrat gua minum sendiri. Wow. Jadi kita pikir kayak ya udahlah kita ngobrol deh agak kebukan yang penting kayak we're happy together. Jadi akhirnya so we decided to name the place Rumah Gemuk. Jadi maksudnya as in like kita bertumbuh subur bersama. Bertumbuh Sama-sama bahagia. Lu pernah gak sih gara-gara namanya rumah gemuk lu dapat komplain atau gimana? Kan maksud gue kan kayak gemuk fat kan maksudnya kadang-kadang some people they don't like it gitu. Iya. Jadi pernah nih pas kalian cerita sedikit kan ya. Jadi waktu itu ada bride inquire dia nanya bla 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 udah terus itu terakhir dia nanya oke, boleh nggak kak ntar di invitation mungkin namanya diganti gitu karena dia kebetulan di antara saudara-saudaranya dia tuh agak sedikit chubby lah ya. Dan kayak gue udah lihat sekolahnya dia nggak, she's not fat gitu loh, dia cuma dia memang agak sedikit chubby. Dari segi Kardashian lah sebenarnya ya saya. Terus habis itu dia kayaknya mungkin sebelum itu tuh dia sering dibully mungkin sama saudara-saudaranya, terus jadinya dia insecure kalau misalnya Ya kalau namanya kayak namanya gitu. rumah gemuk, jadi kayak oh lo yang paling gemuk mereknya di rumah gemuk. Iya. Jadi lu bisa jadi ganti nama apa desain? Dia delay. Dilema mungkin teman-teman boleh memberikan masukan juga ya saya. Input-input kayak rumah gemuk itu perlu diganti apa enggak sih? Cuman kan emang gemuk itu dari fat group sebenarnya. Gitu. Dan sebenarnya gemuknya nih konotasinya sebenarnya lebih ke arah kayak subur, which is kayak in English kan prosperous, terus kayak apa ya, mungkin kayak happy kan. Kalau gemuk tuh kan biasanya presents like happy lah together. Makanya saya they're happy together, makanya sampai naik 10-20 kilo ya kan. Asik sudah jadi. Dan memang anak ini memang agak-agak sangat kreatif gitu ya. Seperti namanya itu ada 4 anak dia yang lahir di Dear Lucy. Dear Lucy itu juga adalah nama restorannya dia yang dog friendly, kan? Yang khusus lah gitu kan. Kayak dia makan makanannya banyak sekali, makan makanan sehat, ada kopi dan juga ada makanan yang normalnya gitu kan. Nah, nama 4 anaknya siapa aja say? Yang pertama namanya Bolen, lu tau nggak
bolen. Iya, pertama. Yang kedua pangsit. Nggak, pertama gini, pisang bolen. Kenapa lo kasih nama bolen? Soalnya pas pertama kali kecilnya tuh dia kayak gitu loh, kenapa kayak bola kan. Cuma kalau bola kan boring nih, ada jadi kayak bolen gitu. Yang kasih nama lo? Yang pertama gue. Yang kedua pangsit kan coklat. Coklat kayak pangsit goreng gitu kan. Sadis ya. Iya tadi sih. Terus akhirnya ya udah namanya pangsit ya. Oke, pangsit. Berbau makanan semuanya ya. Kan kuliner ya. Kuliner tuh. Oke. Tetep. Yang ketiga. Tiga, dia waktu itu kayak kentang hitam kasih santan. Dia putih hitam gitu kan. Namanya santan. Gitu. Yang keempat, sekarang anak baru lo. Keempat, mukanya tuh kan ini kan Penyok. banget, kayak ayam penyet, ayam geprek gitu loh. Cuman kan kalau manggil geprek kan susah kan prek gitu. Jadi akhirnya yaudah deh penyet deh. Ini penyet. Banyak Dan masuk semua frame. tiganya tuh benar-benar kayak agak lazy dog ya Iya. semuanya. Dan dipekerjakan tidak ya teman-teman. Maksudnya kayak kebetulan emang anjing mereka tuh benar-benar Icon. banget sama para tamu. Jadi kalau kalian emang yang di Bali terutama yang punya anjing, terus pengen nyari-nyari kalau di luar negeri, kan emang banyak ya dog friendly. Status ke dia dulu sih, karena bisa main-main juga barengan sama anjing-anjing dari Jen gitu. And please bring your dogs as well. Kayak kita actually we also encourage our guests to bring their dogs ke sini kan kadang-kadang when you have a dog kayak itu tuh kayak anak lu gitu loh. Jadi sometimes kayak lu pengen ngapain terus tapi nggak boleh bawa anjing gitu. Nggak enak gitu kan. Sometimes you wanna spend your free time with your dogs. So please come here like welcome all your dogs and yours. Kalau kacau boleh bawa dog gak sih? Kacau kayaknya belum. Cuma kalau di luar sih biasanya oke. Oh gitu, kalau di luar oke. Kalau rumah gemuk, Rumah gemuk dog friendly. dog friendly. Karena pas nikahan aja tuh emang pangsit sama bolen yang jadi anak pengantinnya say. Pengantinnya itu begitu. Jadi kalau misalnya mau mau ceki rumah gemuk gimana say? Oh langsung aja ke Instagram @rumahgemukbali. Yes. Mungkin ntar aku insert di mana pun. Masukin, langsung cek aja, langsung nge-DM, langsung di WhatsApp, ya kan? Oke, yaudah. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Ini adalah cerita persahabatan kita di saat karantina dan juga puji Tuhan, thank God, kita diberikan kesehatan melewati Koronjas ini. Semoga usaha-usahanya berjalan kembali dengan lancar, ya kan? Ya kan gue di endorse rumah gemuk buat gue nikahan, kan kita harus kumpul say, ya kan? Dan juga gue termasuk kan, ya kan? Puji Tuhan, yang sudah. Oke, thank you so much. Bye.